rasanya saya sudah 4 kali kalau nggak keliru. Ini masih dijadwalkan lagi. Ya, oke. Saya kira untuk mempercepat waktu ya, kami persilahkan siapa yang akan melakukan presentasi. Ya Pak, saya izin share screen Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Jati selaku dosen pengampu mata kuliah tanaman obat, dan selamat siang juga kepada kakak-kakak serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan hasil diskusi kami terkait Angiospermae dan fokusnya adalah Magnoliopsida. Adapun anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri, Farisyafi Aditya, lalu ada Rahmi Izati, lalu ada Sarah Naga, lalu ada Galuh Arkana, dan terakhir ada Grasetia Nanda Kejora. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Sarah. Izin untuk menjelaskan terkait definisi, karakteristik, klasifikasi dari Angiospermae. Next slide, please. Tumbuhan kelompok Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan berbiji tertutup yang bijinya terlindung oleh daging buah atau daun buah atau karpel, yang menghasilkan struktur reproduksi berupa bunga dan buah. Nama Angiospermae sendiri diambil dari penggabungan dua kata, yakni bahasa Yunani kuno, Aegean artinya penyangga atau pelindung, dan ateva yaitu sperma atau bentuk jamak untuk biji. Daun buah Angiospermae dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur perkembangbiakan majemuk, yakni bunga. Anggotanya berupa tumbuhan berkayu, perdu, semak, liana, ataupun herba. Dan Angiospermae sendiri merupakan kelompok tumbuhan yang tersebar luas di dunia, di mana persebarannya hampir berada di seluruh ekosistem dunia. Terlepas dari sifatnya yang ada di mana-mana atau di berbagai ekosistem tersebut, distribusinya sangat tidak merata dengan hampir 67% tanaman berbunga di dunia tumbuh pada zona yang tropis. Next slide, please. Kemudian saya akan menjelaskan tentang terkait karakteristik atau ciri-ciri dari Angiospermae. Bunga Angiospermae terbagi menjadi bunga lengkap yang memiliki perhiasan bunga dan bunga tidak lengkap yang hanya memiliki salah satu perhiasan bunga. Kedua, Angiospermae memiliki bunga yang sempurna, yakni adanya alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik, serta memiliki bunga tidak sempurna yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Selanjutnya, Angiospermae memiliki benang sari dengan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan organ yang memiliki fungsi serupa, yakni pada tumbuhan berbiji terbuka, yakni Strobilus, dan memiliki karpela yang menutup rapat bakal biji. Slide, please. Kemudian sebelumnya, ukuran gametofi jantan dan betina memiliki ukuran yang sangat tereduksi. Kemudian sistem vaskuler memiliki pembuluh jati dalam sel xilem dan pendamping dalam floem. Sistem akar Angiospermae dinilai sangat kompleks yang terdiri dari korteks, xilem, floem, dan epidermis. Selanjutnya, Angiospermae bersifat heterospor, misalnya menghasilkan dua jenis spora, yakni mikrospora atau butiran sebesari dan megaspor. Lalu Angiospermae sendiri dapat bertahan hidup di berbagai habitat, dan anggota Angiospermae terbagi menjadi dua kelas berdasarkan jumlah daun lembagannya atau kotiledon, yakni monocotyledonae dan dicotyledonae. Next slide, please. Kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Angiospermae.
Angiospermae sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni monokotiledon dan dikotiledon, di mana kedua kelas tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk karakteristik dari monokotil, yaitu memiliki kotiledon tunggal, sistem perakaran yang serabut, tipe daun sejajar atau melengkung dengan tepian yang rata, tipe pembuluh batang atau menyebar, dan memiliki mahkota bunga yang umumnya berjumlah 3 atau kelipatannya. Selanjutnya, karakteristik dari dikotiledon atau dikotil, yaitu kotiledonnya berjumlah 2 pada biji, sistem perakaran umumnya tunggang, tipe pembuluh batang yang tersusun konsentris, tulang daunnya dapat menyirip atau menjari, dan mahkota bunganya yang umumnya berjumlah 4 atau 5 dengan kelipatannya. Next slide, please. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tanaman Angiospermae yang termasuk dalam kelas Magnoliopsida. Next slide. Baik, di sini ada jamblang, bisa disebut juga sebagai jambu keling ataupun duet, dengan nama ilmiah Syzygium cumini, di mana termasuk tanaman ini termasuk dalam ordo Myrtales dengan famili Myrtaceae. Untuk kandungan fitokimianya itu terdapat alkaloid, jambosin, terus glikosida jambolin atau antimelin, kemudian ada flavonoid, ada antioksidan, dengan kegunaan itu untuk menurunkan tekanan darah, di mana kandungan kimianya tersebut itu akan merubah pati menjadi bola. Selanjutnya untuk antioksidan itu sebagai scavenging free radicals, terus juga bisa digunakan sebagai antidiabetes dan juga antibakteri. Untuk cara mengolahnya sendiri itu dapat direbus bagian kulit batangnya dari jamblang yang telah dihancurkan menjadi seperti bubuk, di mana adanya asam galat, asam elagik, dan juga umbiliferon ini, dia itu aktivitasnya itu bisa berpotensi sebagai antidiabetes. Kemudian untuk prospek pemanfaatannya saat ini itu berupa rebusan kulit kayu Syzygium cumini yang digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus dalam pengobatan tradisional. Sedangkan untuk kedepannya berupa potensi yang digunakan untuk obat kumur untuk mengatasi karies gigi. Next slide. Selanjutnya ada pegagan atau disebut juga Centella asiatica dengan ordo Apiales dan famili Apiaceae. Untuk kandungan fitokimianya yang utama itu dikenal sebagai asam asiatik, kemudian ada asam madekasik, kemudian ada asiatkoside dan juga madekasoside dan asam madesiatik. Untuk kegunaannya sendiri, dia merupakan antiinflamasi, imunostimulan, antidiabetes, antitumor, antivirus, antibakteri, anti jamur, antioksidan, dan juga digunakan sebagai pengobatan defisiensi vena. Untuk cara pengelolaannya sendiri, bahan ini tuh dapat digunakan dengan mengekstraknya yang telah terbukti dari analisis kromatografi, di mana analisis tersebut itu menunjukkan telah mendeteksi ada bahan aktif yang cocok untuk digunakan dalam produk kosmetik. Kemudian untuk prospek pemanfaatan saat ini dan kedepannya berupa keperluan kosmetik, di mana Centella asiatica ini digunakan sebagai senyawa aktif dalam sediaan perawatan kulit karena adanya aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antiselulit, dan juga anti-aging. Selain itu ada dari ekstrak Centella asiatica ini kaya akan terpen yang digunakan dalam bahan baku yang sangat berharga untuk kosmetik. Next slide. Ya, selanjutnya ada buah tin dengan nama Tin Ficus carica yang merupakan spesies dari famili Moraceae dengan ordo Rosales. Buah tin ini mengandung nutrisi yang tinggi dengan kandungan senyawa fisikokimianya tersusun dari beberapa senyawa seperti fenolik, fitosteroid, antosianin, klorogenik asid, flavonoid, dan triterpenoid. Bagian daun, buah, dan akar dari buah tin digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit pencernaan, pernafasan, tenggorokan, batuk, kardiovaskular, anti-inflamatori, dan antispasmodik. Buah tin dapat diolah menjadi selai, jus yang digunakan untuk pendarahan, dan suplemen makanan untuk penderita diabetes. Pasta buah tin dapat digunakan sebagai pengobatan pada pembukaan,
tumor, dan peradangan untuk menghilangkan rasa sakit. Di India digunakan sebagai ekspektoran dan diuretik yang dapat membantu dalam penyakit hati dan limpa. Cara pengolahan dari buah tin ini bisa dalam produk suplemen dapat diawali dengan diekstrak terlebih dahulu, dikeringkan, dijadikan bubuk dan dikemas menjadi kapsul. Sedangkan jika disajikan berupa jus, bagian dari buah tin ini dapat diambil dan dipotong lalu dimasukkan ke dalam juicer. Next slide. Selanjutnya ada pepaya dengan nama latin Carica papaya yang merupakan spesies dari famili Caricaceae dengan ordo Caricales. Nah, pepaya ini terkenal dengan khasiat terapeutik dan nutrisi yang melimpah. Kandungan fisikokimia dari pepaya meliputi glukosinolat, tocophenol, karoten, fenol, flavonoid, ascorbic acid, dan yang terdapat pada layar. Bagian buah pepaya yang matang dapat mengobati sinus, diuretik, puasa berdarah, dan pencernaan. Sedangkan pada bagian buah pepaya yang masih muda dapat mengobati malaria, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, penyakit kuning. Bagian daun pepaya dapat digunakan sebagai penurun panas, tonic jantung, beri-beri, demam berdarah, dan pencernaan. Dan biji buah pepaya dapat digunakan sebagai antimikroba, fungisida, karminatif, dan counter iritan. Bagian akar pada pepaya digunakan sebagai pengobatan pencernaan, sakit gigi, dan sifilis. Pepaya dapat dikemas dalam berbagai bentuk untuk dikonsumsi, seperti suplemen dan jus, di mana cara pengolahannya apabila dijadikan sebagai suplemen yaitu diekstrak terlebih dahulu, dikeringkan, dijadikan bubuk, dan dikemas menjadi kapsul. Apabila ingin di jus dapat dipotong bagian yang diinginkan dari pepaya dan dimasukkan ke dalam juicer dan dapat dikonsumsi. Next slide. Baik, selanjutnya ada mentimun atau Cucumis sativus dari famili Cucurbitaceae dan ordonya Cucurbitales. Kandungan fitokimianya ada tanin, terpenoid, saponin, fitosterol, alkaloid, flavonoid, storiterpen, dan fluorotanin. Untuk fungsi farmakologisnya ada antioksidan, anti kanker, analgetik, antihepatotoksik, antidiabetik, antifungal, antibakterial, antidiareal, dan trombolitik. Untuk pemanfaatannya dapat digunakan sebagai anti jerawat, di mana bisa diperoleh dari buahnya yang masih segar, lalu dipotong tipis dan diletakkan pada wajah. Untuk yang selanjutnya merupakan buah nona atau Annona reticulae. Tanaman ini merupakan anggota dari famili Annonaceae dan ordo Magnoliales. Dalam tanaman ini terkandung banyak sekali fitokimia pada seluruh bagian tanamannya, seperti tanin, alkaloid, karbohidrat, steroid, flavonoid, protein, dan senyawa mineral lainnya yang tertera dalam slide. Adapun pemanfaatannya dapat sebagai antipiretik, anti-ulcer atau gangguan lambung, lalu ada antiinflamasi dan juga bisa membantu menyembuhkan luka, ada antioksidan dan ada antimikroba. Pengolahan yang dapat dilakukan seperti mengambil ekstrak tanaman yang dapat digunakan sebagai antiinflamasi, antibakteria, dan antioksida. Selain itu, daun dan buahnya yang dikeringkan dapat digunakan sebagai teh dan memiliki manfaat anti tumor maupun anti diabetes. Untuk prospek ke depannya, menurut Fuentes DKK tahun 2022, pemanfaatan famili Annonaceae ini sudah banyak diteliti dan memiliki banyak potensi, apalagi pada bidang kesehatan. Tetapi untuk spesies A. reticulata ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Next slide, please. Untuk yang selanjutnya merupakan cocor bebek atau Kalanchoe pinnata. Tanaman ini berasal dari famili Crassulaceae dan ordo Saxifragales. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sylvia DKK tahun 2020, tanaman ini menunjukkan hasil senyawa flavonoid, fenol, tanin, dan steroid dari pengujian screening fitokimia pada ekstrak etil asetat dan etanol 70%. Adapun metode yang dapat digunakan dalam mengolah cocor bebek ini seperti mengatasi
sakit mata, yaitu digunakan 1 sampai 2 tetes ekstrasi daun cocor bebek ke mata. Lalu untuk gangguan perut atau pencernaan dapat diminumkan 2 sendok ekstrasi dari daunnya. Lalu untuk penyakit kuning dan demam dapat dilakukan dengan meminum jus cocor bebek dan dicampur dengan lada hitam. Di sisi lain untuk penyembuhan luka dapat digunakan secara topikal pasta dari daun cocor bebek tersebut. Lalu untuk prospek pemanfaatan pada saat ini maupun ke depannya, pada dasarnya pemanfaatan cocor bebek pada saat ini lebih banyak pada bidang kesehatan. Ke depannya, menurut Rezani DKK, pemanfaatan cocor bebek ini dapat dikombinasikan dengan ekstrak tanaman dan hidrogel sebagai pengobatan demam. Next slide please. Baik, selanjutnya ada jeruk nipis atau Citrus aurantifolia dari famili Rutaceae dan ordonya Sapindales. Kandungan fitokimianya ada luteolin, kaemphenol, quercetin, flavonoid, steroid, triterpenoid, saponin, tanin, dan senyawa-senyawa fenolik. Untuk aktivitas farmakologisnya ada antioksidan, nephroprotective, traumatic ulcer medication, inhibitor tirosinase, dan antibakterial. Selain itu, untuk processing metode bisa diperoleh dengan maserasi dengan etanol yang mana bertujuan untuk memperoleh kandungan fitokimianya, dan penggunaan saat ini ada digunakan sebagai hand sanitizer dan gel anti pengeriput, partikel chitosan, dan pengusir nyamuk. Selanjutnya ada mengkudu atau Morinda citrifolia dari famili Rubiaceae dan ordonya Rubiales dengan kandungan fitokimianya ada iridoids, anthraquinones, coumarin, flavonoid, lignan, fitosterol, karotinoid, dan monoterpen. Untuk aktivitas farmakologisnya ada anti kanker, anti metastatik, pencegah kanker, anti angiogenetik, dan antifungal. Untuk kegunaannya ada suplemen dan jus. Untuk jus ini bisa diperoleh dari buahnya, dipotong kecil dan dihaluskan pada juicer atau blender. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jati. Ya, oke. Kalau kita lihat dari jumlah jenis tumbuhan obat pada kelompok Angiospermae itu ada ribuan itu ya. Ada ribuan, baik itu kelompok dikotil maupun monocotyledone ya. Tapi ini hanya sebagai contoh gitu ya, contoh adanya tumbuhan obat. Yang saya lihat tadi ada juga tanaman obat yang asli kita seperti juwet atau jamblang ya. Kemudian ada beberapa tanaman yang berasal dari mancanegara. Ini memang kita anggap bahwa semua jenis yang ada itu sekarang sudah menjadi milik kita juga gitu ya. Oke. Kemudian ada tadi dijelaskan beberapa identifikasi atau pengelompokan taksonomi, tapi juga memberikan solusi secara etik di dalamnya itu ada apa toh. Ini beberapa jenis juga dicampur dengan jenis yang lain sebagai obat itu. Oke, monggo ketuanya untuk memberikan koordinasi ya dari teman-temannya untuk bertanya atau mungkin memberikan saran gitu ya. Izin bertanya, Pak. Bertanya ke siapa ini? Ke kelompok 5. Bertanya ke kelompok 5 gitu.
Saya mendengarkan apa. Baik, terima kasih. Saya Karina Anastasia Putri. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 5 karena telah menyampaikan presentasi dengan sangat baik. Baik, untuk pertanyaannya mengenai cocor bebek ini yang tadi sempat dijelaskan, cocor bebek ini memiliki banyak sekali manfaat di dalamnya. Nah, berdasarkan penjelasan dari kelompok 5 sendiri, prospek di masa depan itu cocor bebek dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan demam. Apakah ada manfaat lain selain pengobatan demam itu? Begitu, terima kasih. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Tamara Firhamda Zulpahem dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 5 terkait penggunaan centella atau pegagan itu umumnya pada kulit. Itu perawatan kulitnya itu dapat berupa apa saja? Mungkin dapat lebih dijelaskan spesifiknya, serta saya juga pernah membaca terkait centella ini tidak boleh dikombinasikan dengan niacinamide karena dapat meningkatkan risiko efek samping iritasi kulit. Padahal niacinamide ini juga kan digunakan sebagai pelembab kulit dan menghentikan potensi iritasi. Pertanyaan saya itu mengapa jika kedua tanaman tersebut dikombinasikan menyebabkan iritasi kulit lebih meningkat? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya Faris Syafi Aditya dari kelompok 5, izin menjawab pertanyaan dari Karina Anastasia, yaitu pemanfaatan lain yang dapat digunakan dari cocor bebek selain untuk pengobatan demam. Dari hasil beberapa literatur yang saya baca, menurut National Innovation Foundation India, tanaman cocor bebek ini juga bisa berpotensi dalam produk skincare, karena dalam cocor bebek ini dapat meningkatkan atau skin tone dan elastisitas dari kulit. Selain itu juga bisa membantu dalam kerutan-kerutan wajah, sehingga cocor bebek ini sangat berpotensi sebagai bahan dari skincare ke depannya. Apakah ada feedback? Sudah cukup menjelaskan, terima kasih. Baik, saya Gristia mungkin izin mencoba menjawab pertanyaan dari Tamara. Untuk centella sendiri ini, itu dia digunakan untuk ini ya, pengobatan luka sih, skincare. Untuk skincare-nya juga bisa, tapi untuk kebanyakan juga digunakan untuk pengobatan luka, di mana centella ini memiliki anti-inflamatori, jadi dia bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Terus juga dia itu saya telah baca dari jurnal juga, itu centella itu bisa merangsang proliferasi fibroblast yang kemudian dia itu dapat meningkatkan produksi dari kolagen. Nah, hal tersebut itu digunakan untuk membantu untuk
menyamarkan dari stretch mark. Selain itu juga centella itu bisa digunakan untuk mencegah akumulasi lemak yang berlebihan dalam sel, dan juga dia dapat menjaga sirkulasi darah di kulit itu tetap baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang centella dan niacinamide yang tidak bisa digunakan bersamaan. Nah, tetapi sebaca saya itu niacinamide dan juga centella itu malah bisa digunakan bersamaan gitu, karena keduanya niacinamide dan juga centella ini memiliki anti-inflamatori yang bisa digunakan secara bersamaan tanpa menyebabkan adanya bahaya untuk kulit seperti itu. Apakah ada feedback dari Tamara ataupun juga tambahan dari teman-teman kelompok 5? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, apakah ada feedback dari Tamara? Atau sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik, saya izin masuk untuk menambahkan dari pertanyaan dari Karina Alfasya ya. Untuk penggunaan dari cacar bebek tersebut bukan hanya untuk skincare dan untuk sakit panas ya atau fever. Pengaruh efek daun cacar bebek atau Kalanchoe ini juga dapat untuk mengobati penyakit diabetes, mencegah kanker, meredakan sakit kepala, menyembuhkan luka, dan mengatasi gigitan nyamuk. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya, Sarah. Baik, apakah dari teman-teman ada lagi pertanyaan yang masih dibingungkan? Oke ya. Jadi sebelum ada pertanyaan lagi ini saya sedikit cerita gitu ya. Pernah kami ini menguji salah satu mahasiswa S3 pertanian ya. Penelitiannya itu tentang rumah orang hutan. Tentang rumah orang hutan.
Nah, ternyata rumah orangutan itu terdiri dari beberapa tanaman, beberapa jenis tanaman yang ada di sekitar rumah mereka. Jadi rumah orangutan itu ada di atas pohon gitu ya. Nah, dari beberapa penelitian yang mereka lakukan, ternyata orangutan itu memilih tanaman itu berfungsi untuk mengusir nyamuk. Nah ini jadi naluri orangutan pun itu mencari tanaman yang dapat sebagai pengusir ya, sebagai obat pengusir nyamuk. Ya ini sesuatu hal yang menarik ini. Jadi dari pengamatan itu ternyata jenis tanaman yang dia ambil ternyata memang itu tanamannya itu anti nyamuk gitu ya. Nah, ini menarik dari kacamata seorang peneliti gitu ya, melihat kehidupan hewan. Ini menarik sekali juga. Nah, kemudian dari beberapa tadi jawaban maupun pertanyaan memang cukup bagus, cuma ini beberapa waktu yang lalu juga ada yang meneliti tentang etnobotani, tentang pasca persalinan. Nah, ini juga menarik. Pasca persalinan itu obat-obat apa yang digunakan sebagai ramuan. Nah, di dalam ramuan itu ada ramuan yang memang dibuat secara tradisional, artinya dengan meracik daun atau mungkin akar atau mungkin bunga atau mungkin kulit gitu ya. Ternyata di sini masyarakat ini memang sudah mencoba untuk melakukan persiapan pengobatan tradisional gitu ya, seperti kalau di sekitar kita itu ada jamu gendong gitu ya. Ini menjadi menarik. Tapi yang saya pemikiran saya juga ini pernah saya tanyakan produk-produk yang dalam bentuk botol, ini dalam bentuk kapsul, memang sudah ada ternyata. Jadi misalkan pepagan ya, pepagan ini tadi ini sudah ada produknya ini. Misalnya kapsul daun pepagan, nah, ini harganya 20.000. Kemudian ada pepagan probiotik, 200.000. Ada vitamin otak penambah daya 271.900. Ada pepagan nutrisi otak itu 250.000 lah. Barangkali adik-adik barangkali dengan belajar tanaman obat ini bisa mendukung atau bekerja sama dengan produk-produk atau industri kecil tanaman obat itu ya. Jadi ini menarik, artinya kan kita belajar ini tapi kan juga memikirkan industri atau ekonomi keuangan ya gitu ya. Nah, dan sangat banyak sekali produk-produk, mungkin kelompok-kelompok Singiberase, kelompok kelompok beringin-beringinan, tadi ada namanya tanaman sejenis lo ya, sejenis lo ini yang berasal dari Arab Saudi atau wilayah Timur Tengah, itu namanya apa tadi? Nah itu sudah ada produk-produknya. Mungkin kalau misalnya bisa dikembangkan di Indonesia gitu ya, sangat baik sekali untuk dikembangkan gitu ya.
Jadi tidak hanya jenis tumbuhan yang lokal saja seperti tadi jambang ya, tapi juga tanaman-tanaman yang berasal dari negara manca gitu. Ini sangat menarik. Oke, mungkin ada pertanyaan yang diberikan kepada penyaji, monggo. Gimana? Mbak Adinda, Mas Habib, Mas Muhammad, ada pertanyaan yang diberikan kepada kelompok ini? Ini namanya ada yang menanyakan tentang buah tin. Buah tin itu hampir sama dengan tanaman luwing tempat kita ini ya, kelompok beringinan. Monggo ya, bisa ditanggapi. Kalau kita lihat kita buka di internet tentang produk buah tin, nah, ini sudah banyak. Ada sirup buah tin, ada herbal, ada jual sari buah tin, ada buah tin kering, impor, nah, macam-macam ya. Menarik ini.
sebetulnya kita bisa jual ini low ini buahnya itu gede-gede, tidak terbuang saja. Barangkali ini menjadi daya tarik ya, kelompok luwing atau Ficus procera atau Ficus glomerata gitu ya. Ini buahnya gede-gede, hampir sama dengan buah tin. Barangkali punya masa depan yang cukup bagus. Di sini banyak sekali gitu ya. Ya, saya Rahmi Izati izin menjawab terkait pertanyaan dari Kak Afif. Jadi untuk prospek produk baru ke depannya itu, sepengetahuan Rahmi, itu kalau dari buah tin sendiri itu bisa dijadikan selai seperti itu. Dan sirup seperti yang Pak Jati sampaikan. Selain itu, kalau dari pepaya itu juga bisa jadi olahan, entah itu mau dijadikan brownies atau hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai ini Kak, kayak apa ya, produk wirausaha seperti itu Kak. Jadi bisa dibikin brownies, bisa dibikin selai juga, bisa dibikin manisan dan lain sebagainya seperti itu Kak. Apakah menjawab? Ya emang ini ya. Kalau kita kan presentasi ini kan hanya beberapa jenis tanaman ya. Kalau ribuan tanaman ini kalau dibukukan menjadi menarik ini. Mungkin adik-adik kalau ingin buat buku tinggal menyiapkan foto ya. Kemudian diberi sedikit karakter morfologinya, dan mungkin karakter anatominya, kemudian manfaat atau mungkin kandungan di dalamnya, barangkali itu menarik. Saya kira mahasiswa bisa untuk membuat buku atau membuat atau ingin penelitian tentang tanaman obat itu juga tidak masalah gitu, tentang obat tradisional atau mungkin obat-obat yang sudah beredar gitu ya. Biasanya masyarakat Madura ini yang banyak mengembangkan kan ya, mengembangkan produk-produk yang dalam bentuk kapsul, dalam bentuk, tapi di Jawa pun juga sudah banyak juga. Nah, mungkin sangat bagus sekali kalau penelitiannya itu ponlo gitu ya. Ponlo itu kan buahnya gede-gede sama dengan ini. Tadi saya jelaskan ya, sama dengan pohon tin, buah tin gitu ya. Ini sebetulnya yang ini buah tin ini adalah buah semu gitu ya katanya. Artinya bagian luar itu merupakan dasar bunga yang menutup, melengkung gitu ya. Sedangkan bunganya ada di dalam dasar bunga. Ada yang warnanya merah, ada yang macam-macam gitu. Oke, saya kira adik-adik bisa belajar di internet juga, saya kira lebih luas gitu ya, karena kan internet kan merupakan jendela ilmu gitu ya. Menarik. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau tambahan? Mungkin yang terakhir ya, saya ingin daftar nama-nama yang presentasi itu lewat email saya gitu, dikirim gitu, anggotanya gitu ya, supaya dikirim. Kemudian
kalau minggu depan masih saya atau bukan, itu akan melakukan mid semester ya, kayak nggak keliru ya. Jadi sudah waktunya 5 atau 6 atau 7 kali kuliah itu ada ujian mid ya, supaya persiapan gitu ya. Saya kira soalnya ya yang mudah-mudah gitu, ya, usah sulit-sulit. Oke, mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan atau saran-saran dari teman-teman, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera selalu.